Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Faizah, NIM I1E022021 dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2022, kelas A. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kurikulum. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kurikulum, bagaimana implementasi kurikulum, dan juga kurikulum yang berjalan di Indonesia. Mari langsung aja. Mengapa sih kita perlu memahami penting mengenai kurikulum? Kurikulum itu perlu dipahami karena perannya sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Karena dengan adanya kurikulum ini, pendidikan lebih terarah dan juga dijalankan untuk mencapai tujuan pembelajaran supaya lebih efektif dan juga efisien. Kurikulum juga dijalankan dengan rencana, struktur, dan rancangan pembelajaran agar terselenggara dengan baik serta pendidikan yang dihasilkan juga berkualitas. Karena itulah kurikulum wajib ada di setiap institusi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kurikulum. Kurikulum secara umum bertujuan sebagai pedoman untuk memandu proses pembelajaran dan juga mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian ada tujuan utama kurikulum. Kurikulum ini bertujuan yang pertama mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, yang mana kurikulum tersebut mendukung siswa atau peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya di bidangnya masing-masing atau di bidangnya tertentu yang mereka minati dan mereka punya bakat di bidang tersebut. Yang kedua, kurikulum bertujuan untuk membentuk sikap dan nilai seseorang. Dalam kurikulum juga mengajarkan nilai-nilai moral, nilai sosial, dan budaya yang penting bagi peserta didik untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berbudi luhur. Kemudian yang ketiga, kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan masa depan, yang mana kurikulum membekali peserta didik atau siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau nantinya untuk memasuki dunia pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum membantu mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan siswa. Yang pertama, menyediakan struktur dan urutan pembelajaran. Jadi kurikulum bukan hanya memandu, tapi juga menyusun materi pembelajaran yang secara sistematis dan juga logis, sehingga membantu siswa dapat belajar secara bertahap dan terarah. Kemudian yang kedua ada memandu guru dalam belajar. Kurikulum juga memberikan panduan kepada guru dalam memilih metode pembelajaran dan juga metode pengajaran yang tepat serta penilaian yang tepat bagi peserta didiknya. Lalu yang ketiga ada memberikan kesempatan belajar yang beragam. Kurikulum memberikan berbagai pilihan mata pelajaran dan kegiatan belajar siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan potensi siswa secara optimal. Maksudnya adalah kurikulum ini bekerja atau dijalankan, dirancang untuk membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kurikulum di Indonesia, termasuk kurikulum nasional dan juga kurikulum yang berjalan di tingkat sekolah. Di Indonesia ini, kurikulum nasional dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, dan kurikulum nasional ini menjadi acuan utama seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Dan saat ini kurikulum nasional yang berlaku di Indonesia adalah kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum ini dilaksanakan pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka Belajar juga memberikan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dengan memfokuskan pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa atau peserta didik. Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar ini semua proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran ini difokuskan pada peserta didik, jadi berpusat pada siswa. Meskipun mempunyai tantangan atau terdapat tantangan dalam implementasi kurikulum,
Kurikulum ini dapat efektif dan dapat dicapai melalui kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak yang terkait, dengan dimana solusi yang tepat dan komitmen yang kuat diharapkan. Pelaksanaan kurikulum juga dapat membawa hasil positif bagi pendidikan Indonesia dan juga pengembangan peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.